Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu dengan materi surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang surat Al-Fatihah. Marilah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Semua angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tersebut kita pembelajaran hari ini dapat dipermudah dan dilancarkan. Amin. Baiklah, kita mulai masuk ke pembelajaran Al-Quran Hadis surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya tidak asing lagi bagi kalian dengan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah pasti sering kalian baca. Tentunya dalam melaksanakan sholat 5 waktu, pasti surat Al-Fatihah kalian dibaca. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah disebut juga surat pembukaan, karena surat Al-Fatihah adalah surah pembukaan dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan merupakan golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut golongan surat Makkiyah? Ayat-ayatnya pendek, maka disebut dengan golongan surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama, diantaranya adalah yang pertama ada Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran. Kenapa disebut induk Al-Quran? Karena Al-Quran ditulis diawali dengan surat Al-Fatihah, maka disebut induk Al-Quran. Yang kedua ada Ummul Kitab, induk kitab, sama saja seperti Ummul Quran karena terdapat di awal Al-Quran. Yang ketiga ada As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Maksudnya apa yang diulang-ulang selama 7 itu? Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan diulang-ulang ketika kita melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan lain-lainnya. Pasti membaca surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat tersebut. Isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama yaitu keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua dan ketiga manusia memuji Allah dan memuji namanya. Ayo ayat kedua dan ketiga yang berbunyi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ayat itu adalah manusia memuji Allah dan memuji namanya. Yang kedua yaitu hukum-hukum. Kebahagiaan yang kita harapkan didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita ingin bahagia, maka harus mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aturannya? Yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan atau sesuatu apapun itu hanya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Nah, itu sudah jelas bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwasanya Tuhan kita hanyalah Allah. Yang keempat ada kisah-kisah. Pada ayat terakhir ada orang-orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Ada juga orang-orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, maka di situ ada orang-orang yang diberi kenikmatan dan ada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yaitu orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah adalah orang-orang yang selalu menjalankan dan mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang sesat yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, penjelasan singkat ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.